Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran spreadsheet mengenai penerapan rumus fungsi spreadsheet dalam bidang akuntansi. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas ya mengenai rumus-rumus dan fungsi apa saja yang digunakan pada spreadsheet dalam membuat jurnal umum, kemudian buku besar umum, buku besar pembantu, ada neraca saldo, dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian dan apa saja sih rumus-rumus atau fungsi dari spreadsheet yang bisa kita gunakan dalam membuat jurnal penyesuaian. Nah, untuk itu jangan lupa untuk simak terus sampai akhir dan pastikan juga kalau kalian sudah memiliki data-data dan informasi-informasi sebelumnya supaya jurnal penyesuaian kalian lebih mudah untuk diterapkan. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan dalam membuat jurnal umum, mohon maaf maksud saya jurnal penyesuaian, yaitu kita buat kopnya terlebih dahulu. Seperti pada sebelum-sebelumnya ya, jurnal-jurnal sebelumnya, kita bikin sama itu salon bahagia, kemudian jurnal penyesuaian, dan ada juga per Desember 2020. Nah, setelah jadi kopnya atau identitasnya, kita akan membuat tabel dari jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita buat dulu tanggal. Ini sangat penting ya untuk detail transaksinya kapan. Kemudian ada nama akun. Kalau di manual itu kalian biasanya akan menggunakan kata-kata keterangan gitu kan. Kemudian di sini ada nomor akun, atau biasanya kalau di manual itu ada ref ya. Kemudian ada debit dan juga kredit. Ya, setelah semuanya sudah, kita sesuaikan masing-masing jaraknya supaya mudah untuk terbaca dan tidak membuat yang membaca kesulitan ya untuk menyimpulkan informasi yang ada. Oke, jangan lupa tabelnya kita kasih kolom waktu, kemudian kita rapikan semuanya. Nanti kita akan membahas masing-masing rumus yang akan digunakan. Nah, pada bagian tanggal, kita mulai pada bagian tanggal. Di bagian tanggal, kita akan gunakan fungsi number, date, and time. Seperti biasa ya, kalian tinggal pilih eh, format mana yang akan kalian gunakan. Kalau saya di sini, saya akan pilih yang ini ya. Nah, di sini kita jangan lupa untuk blok agar semuanya itu sudah sama. Supaya nanti kalian tidak perlu mengulang langkah-langkahnya untuk sel-sel berikutnya. Nah, di sini nama akun kita gunakan rumus VLOOKUP, yaitu VLOOKUP buka kurung. Untuk lookup value-nya kita gunakan nomor akun yang akan dijadikan sebagai acuan dari nama akun. Kemudian jangan lupa untuk tanda semikolon atau titik koma. Untuk tabel array kita pergi ke tabel ya, kita pergi ke tabel bagian daftar akun. Kemudian kita blok semuanya dari atas sampai ke bawah. Oke, jangan lupa untuk dikunci menggunakan Fn plus F4 atau juga bisa menggunakan F4 supaya nanti rumusnya tidak tergeser ketika kita masukkan di sel-sel berikutnya. Kemudian tanda semikolon lagi dan kita kembali untuk melihat ya bagian mana yang akan kita gunakan. Karena ini nama akun ada di bagian tabel kolom kedua ya, bagian yang nomor 2. Jadi kita gunakan 2, kemudian koma atau titik koma 0. Kemudian kita enter. Maka nanti akan timbul eh, tulisan NA atau error seperti ini ya. Nah, ini artinya rumus itu sudah kita input atau sudah masuk, tapi belum terbaca. Karena apa? Karena kolom C6 atau kolom bagian nomor akun yang kita jadikan sebagai acuan itu belum kita masukkan informasi-informasi tambahan ya. Nah, cara membuat nomor akunnya bagaimana? Yang pertama, kita akan menggunakan data validation. Kita pergi ke menu data bar yang ada di atas. Kita pergi ke menu data, kemudian bagian data tools kita sudah temukan. Kita
pilih data validation. Ya sudah, kita akan pilih yang list ya, dan kita search. Search-nya kita kembali lagi ke bagian daftar akun. Nah, tapi yang kita blok cukup yang nomor akunnya saja. Karena yang kita butuhkan adalah bagian dari nomor akunnya saja. Kalau sudah, jangan lupa kita enter dan tekan OK. Nah, maka akan keluar kotak dengan garis segitiga seperti ini, yang artinya ini tuh punya banyak angka-angka yang tinggal kita input saja. Oke. Jangan lupa untuk diblok ya atau di drag sampai bawah, sekiranya rumusnya ini bisa digunakan. Oke. Jika sudah, kita akan coba ya. Kita akan coba masukkan nomor akunnya, misal di sini 115. Maka nama akunnya juga otomatis akan berubah menjadi sewa dibayar di muka. Nah, artinya rumus ini sudah bisa digunakan ya. Nih. Nah, untuk debit dan juga kredit, cukup gunakan fungsi yang ada di home, yaitu fungsi number, yaitu format number accounting atau accounting format number. Supaya nanti informasi keuangan yang kalian tuliskan itu sudah berbentuk keuangan. Atau kalau di sini ya, kita bentuknya udah rupiah, gitu ya, rupiah. Nah, oke, untuk contohnya kita akan gunakan yang ada di contoh kasus. Data penyesuaian yang ada di contoh kasus. Ini akan saya copy biar memudahkan ya. Oke. Nah, di sini adapun penyesuaian yang terjadi pada Desember antara lain, yang pertama perlengkapan yang tersisa di akhir bulan senilai 2.500.000. Oke, kita harus tahu dulu jumlah perlengkapan di bulan Desember itu ada berapa? Perlengkapannya ada 4 juta. Kemudian yang tersisa 2.500.000. Berarti 4 juta dikurang 2.500.000. Nah, sebelumnya kita tulis dulu ya. Untuk tanggalnya kita asumsikan sebagai tanggal 31 Desember karena ini adalah akhir periode ya. Biasanya penyesuaian itu dilaksanakan di akhir periode. Kemudian untuk yang debitnya apa? Kalau perlengkapan yang tersisa. Oke, beban perlengkapan. Nah, pas ya beban perlengkapan sama perlengkapan. Kita cari yang perlengkapan. Kalau kalian belum hafal, kalian bisa coba satu-satu seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, udah ya. Untuk di debit dan juga kredit, karena tadi ada operasi hitung supaya kita mudah ya, kita operasikan saja. Tadi ada 4 juta ya, yang tersisa 2.500.000. Nah, kalian juga bisa gunakan ini. Nah, jadi untuk perlengkapannya sudah terpakai di bulan Desember ini ada 1.500.000 rupiah. Ini kalian bisa gunakan sama dengan, atau kalian juga bisa gunakan untuk tulis secara manual. Biasanya kalau untuk sama dengan ini memudahkan bagi akun-akun yang hanya dua ya akunnya. Jadi otomatis akan sama antara debit dan juga kreditnya. Tapi kalau misalkan ada tiga, untuk digunakan sama dengan itu takutnya nanti malah tidak balance seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita kerjakan lagi. Oke, di sini ada penyusutan peralatan, berarti akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan, akumulasi penyusutan peralatan pada dan peralatan ya. Oke, oh kayaknya kebalik deh. Beban dulu ya, bebannya dulu, beban, beban, kita cari beban dulu. Beban itu biasa kan 5 ya, 5. Beban penyusutan yang peralatan, oke, sama akumulasi penyusutan peralatan.
Satu, dua. Oke, ada 600.000. Kalau saya pakai sama dengan saja, ya, supaya nanti kalau angka yang berubah, dia otomatis juga akan berubah. Nah, kalau misalkan sudah kita selesaikan semuanya, maka nanti akan tampak seperti berikut. Oke, nah maka akan terlihat seperti berikut ya. Kalau misalkan keempat dari informasi penyesuaian sudah kita masukkan gitu. Nah, jangan lupa yang terakhir kita akan menjumlahkan total debit dan juga kredit ya, keseluruhan antara debit dan juga kredit. Ini kita informasi total, kemudian jangan lupa sama dengan sum ya di blok, kemudian di ke sebelahnya. Oke, jika sudah, maka untuk jurnal penyesuaian yang sudah kita buat pada kali ini sudah selesai untuk digunakan atau sudah bisa untuk kita gunakan dan terapkan pada bidang akuntansi. Nah, segitu dulu untuk video pada hari ini. Jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya akan dibahas di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.